Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, berikanlah kami pengertian, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Tertulis demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara melihat barisan semut berjalan di jalur yang sama, dengan begitu teratur, dan walaupun jalannya berbelok-belok, semut-semut itu tahu arahnya kemana, dan mereka semua bekerja sama, serta saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Menurut penelitian, setiap semut meninggalkan jejak feromon yang berguna untuk teman-teman semut yang lain, agar mereka dapat mengikuti jejak yang ditinggalkan menuju ke sumber makanan, dan mereka juga tahu jalan untuk pulang ke sarang mereka. Semut-semut mengerti manfaat dari hidup bertolong-tolongan. Mereka tidak mencari muka atau mencari pujian, semua sama-sama bekerja untuk tujuan mereka bersama. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 2 ini dikatakan agar kita bertolong-tolongan dalam menanggung beban kita. Sikap yang demikian ini dikatakan adalah sikap yang memenuhi hukum Kristus. Kita semua tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kadangkala mungkin kita berpikir, saya bisa hidup sendiri. Padahal saudara, pada kenyataannya tidak demikian. Kita semua membutuhkan orang lain. Sebagai contoh sederhana, dari mana datangnya nasi yang kita makan setiap hari? Bukankah itu datangnya dari pedagang di toko yang berjualan beras? Pedagang toko itu mendapatkan dari supplier. Supplier mendapatkan dari petani. Dan petani mendapatkan benihnya dari orang yang menyediakan benih. Intinya saudara, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Galatia 6 ayat 2 ini, kita mendapatkan suatu pemahaman mengenai hukum atau prinsip yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, yaitu agar kita saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain. Saling tolong-menolong yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejahatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua, anak-anaknya. Mari saudara, kita bertolong-tolongan menanggung beban kita. Kita dapat melihat orang-orang di sekitar kita, saudara. Dimulai dari lingkungan keluarga kita, dan kemudian lingkungan pergaulan kita, lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, kita dapat menolong orang-orang yang sedang sakit atau dalam kesusahan, yang sedang mengalami kesulitan, dan semua orang yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Tentu kita tidak boleh memaksakan diri kalau itu di luar kemampuan diri kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita. Jadilah pribadi yang selalu mau menolong sesama, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Dan dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Biarlah kita semua semakin kuat dalam Tuhan dan semakin memiliki sikap saling menolong satu sama lain tanpa kita memandang latar belakang sesama kita. Kasih Kristus akan memampukan kita. Biarlah kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang sempurna seperti Tuhan. Hari lepas hari, semakin baik dan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk saling membantu satu sama lain. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan dengan belas kasihan-Mu, bukakanlah mata hati kami. Berikan kami Tuhan kepekaan untuk dapat melihat sekeliling kami, dan dengan belas kasihan Tuhan, Engkau mampukan kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus kepada sesama kami. Kami mau mulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari keluarga kami. Kami mau saling memperhatikan dan saling menolong satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, tugas-tugas tanggung jawab kami, segala aktivitas kami. Kami mohon tuntunan Tuhan, sertai setiap langkah kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.